Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Iman kita terus diteguhkan dan dikuatkan. Sebab firman Tuhan inilah kebenaran yang memerdekakan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita yang akan menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan yang selalu menolong kita dalam segala keadaan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya. Tuhan juga yang mengurapi kita sehingga kita bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Menangkap rema yang dari Tuhan. Serta kami mengerti kehendak-Mu. Dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan itu Maha Kudus. Ya, kita sepakat ya, Tuhan Maha Kudus. Jadi ketika ada dosa, itulah yang membuat kita manusia dengan Tuhan itu semakin terpisah, semakin jauh. Dosa inilah yang memisahkan manusia dari Tuhan. Masih ingat bagaimana Adam dan Hawa diciptakan Tuhan di Taman Eden pada waktu itu? Karena dosa akhirnya mereka harus jauh dari Tuhan. Nah sampai sekarang pun demikian. Ya dosa ini terus aja mengincar hidup kita. Yang tujuannya menjauhkan kita dari Tuhan yang Maha Kudus itu. Nah, jadi ketika kita berdoa, kita berseru-seru, kita mengharapkan pertolongan yang dari Tuhan, kok rasanya doaku kok nggak nyampe? Kok rasanya sepertinya apa yang kudoakan kok tidak didengar Tuhan? Perhatikan firman ini, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Ya dia sanggup menjangkau menyelamatkan hidup kita. Dan pendengaran Tuhan pun tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa kita, setiap seruan kita. Tetapi ada yang memisahkan kita dari Allah yang Maha Kudus itu. Itulah kejahatan kita. Ya, dia begitu jauh karena dosa-dosa kita. Terus bagaimana supaya kita bisa dekat lagi? Bagaimana supaya doa-doa kita didengar Tuhan? Bagaimana supaya pertolongan Tuhan itu menjangkau kita? Tangan Tuhan yang tidak kurang panjang itu bisa menyelamatkan hidup kita. Dan doa kita didengarnya. Ya tentunya kita harus merendahkan diri datang kepada Tuhan dengan bertobat. Tidak ada cara yang lain. Ya kita nggak bisa lepas dari dosa kita. Dengan perbuatan baik pun tidak bisa. Beramal tidak bisa. Melakukan perintah agama tidak bisa. Hanya dengan pertobatan dan kasih karunia melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus kita dari kuasa dosa. Nah itulah yang bisa melepaskan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa. Kalau dosa itu dikalahkan oleh Kristus Yesus,
maka hidup kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan. Tidak seperti perjanjian lama. Orang mau datang kepada Tuhan gak bisa sembarangan. Harus melalui imam-imam, harus membawa korban ke bait Allah dan sebagainya. Kenapa? Ya, karena dosa. Tetapi kita tahu bahwa tirai bait Allah itu sudah koyak, saudara. Sudah terbelah. Yang menandakan bahwa apa? Setiap orang tidak terhalang lagi. Melalui korban Yesus Kristus, dosa-dosa kita ditanggungnya. Sehingga kita mengalami kemerdekaan. Kita dibebaskan dari kuasa dosa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang, ketika kita berdoa kok rasanya kok jauh ya? Jangan-jangan masih ada dosa yang terselip dalam hati kita. Ayo bertobat, kita minta ampun. Kita minta kasih karunia kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita dengan kuasa darahnya. Ya, karena itu setiap saat ketika kita menyadari ada dosa, ada pelanggaran kesalahan kita, ingatlah akan korban Yesus Kristus. Datang kepada Tuhan, rendahkan diri, akui segala dosa, mohon pengampunan dari Tuhan, dan mohon supaya Tuhan mentahirkan, menyucikan kita dengan kuasa darahnya. Sehingga kita tidak lagi dikuasai dosa. Nah, kalau sudah demikian, maka Dia akan selalu mendengar seruan kita dan tangan Tuhan tidak kurang panjang menjangkau kita untuk menolong kita, untuk menyelamatkan hidup kita. Sekali lagi, dosa inilah sesungguhnya penghalang doa kita. Dosa ini juga yang menghalangi kita untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Karena itu mari datang kepada Tuhan, rendahkan diri, akui setiap pelanggaran dan dosa kita. Biarlah Tuhan menguduskan, menyucikan kita. Sebab kita percaya Dia Maha Kudus dan tidak ada kompromi sedikit pun dengan dosa. Kalau ada dosa melekat dalam diri kita, maka itu yang memisahkan kita dari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah menyucikan kita, mentahirkan kita dengan kuasa darah Yesus Kristus, ketika kita bertobat, ketika kita merendahkan diri, ketika kita mengakui dan kita memohon pengampunannya, maka Tuhan mentahirkan kita. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa doa kita didengar Tuhan. Dan sungguh tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kita, untuk menyelamatkan hidup kita dari segala kuasa-kuasa yang lain, dari segala keadaan kita. Dan kita, ketika Tuhan menjangkau menyelamatkan kita, maka kita benar-benar diselamatkan. Dosa pemisah kita dengan Tuhan. Tetapi dengan kita bertobat, Tuhan memulihkan semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau memulihkan kami, ketika kami bertobat dan mengakui dosa kami, Engkau mentahirkan, menyucikan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika dosa itu Tuhan sudah dibersihkan dari hidup kami, maka setiap seruan kami, setiap doa kami Engkau mendengar. Bahkan tangan-Mu Tuhan tidak kurang panjang dan pasti menjangkau, menyelamatkan, dan kami pasti terselamatkan. Kami berdoa Tuhan, ampuni kami. Seringkali Tuhan kami lalai akan hal ini. Tapi kami sadari hari ini, dengan pertobatan kami, Tuhan memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, tuntun sertai kami ya Tuhan. Dan dijauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.